Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ketika Anda membawa Kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Berseba siapa? Sarah kan? Maka itu Abraham kembali kepada Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Berseba? Di mana? Itu sebelum dia... Ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bentar. Sabar. Itu di ayat silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Berseba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya. Ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam karena mereka punya nenek moyang yang sama. Begini Bang, kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, itu sejarah tentang Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Terus sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Mana? Di mana itu Haran? Sebentar. Nggak ada nyambung-nyambungnya ini kawan. Ur-Kasdim itu di mana? Ur-Kasdim itu daerah Irak kalau nggak salah. Nah, nyambung nggak? Ya menyambung. Apa yang terjadi? Loh, kok jadi nyambung kok? Nyambung gimana nyambungnya? Satu di Irak. Sudah. Iya, silakan. Udah. Kejadian 19, Kejadian 21 ayat 19. Ya, itu Sarah. Hagar itu Bang. Itu bukan Sarah. Itu Hagar. Itu. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, bukan Sarah. Buka matanya, baca. Inilah cikal bakal adanya air Zam-Zam. Ayo. Mau kemana kita ini? Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan ini diganti hewan kurban, pulang Abraham mengembalikan bujangnya ke ibunya. Kemana pergi? Ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Di mana kemudian Sarah dengan Ishak? Hebron. Di mana tertulis? Kejadian 23. Adapun dikatakan di dalam di dalam Kejadian 23 dikatakan begini. Sarah hidup. Kejadian 23 berapa Bung Juman? Maaf. Kejadian 23 satu perikop itu. Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20. Sarah itu tinggal di Hebron. Bahkan ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing di sana. Berarti Abraham selama ini dia hidup bersama Hagar, bukan dengan Sarah. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayo. Ini Bang, Abraham datang sebagai orang asing.
Berarti dia di Berseba bersama dengan istrinya Hagar dan anaknya Ismail. Subhanallah. Sesudah itu Abram bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing. Jadi Abraham itu orang asing di Hebron, tempat Hagar, tempat Sarah dan Ishak. Abraham orang asing, sahabatku. Aku ini Abraham, aku orang asing dan adalah pendatang di antara kalian. Berikanlah kiranya kuburan milikku kepadaku tanah kaummu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi ketika kemudian sabar, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing ke tempat itu, membeli tanah orang Het untuk menguburkan istrinya, dan dia datang sebagai orang asing. Berarti yang ditinggali oleh Abraham selama ini adalah Hagar dan Ismail. Di mana? Di tanah Berseba, gurun Paran. Ya, itu di Kejadian 21 ayat 33, Bang Zuma. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Terus Kejadian 22, setelah semua itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Lah, kalau Anda katakan Al-Quran itu membenarkan Taurat, kenapa namanya jadi Ismail? Oke. Sekarang enggak ke sana dulu, Bang. Sekarang enggak. Sekarang kita uliti ini dalil. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Siapa anak tunggal Abraham? Ya, Ishak itu dijelaskan Kejadian 22 ayat 2. Bang Juma, ini Kejadian siapa anak tunggal Abraham? Anda ngerti anak tunggal? Anda ngerti anak tunggal? Anak tunggal adalah anak semata wayang yang tidak beradik, tidak berkakak. Itu anak tunggal. Ishak kan punya anak Ishak, Sarah kan punya anak satu-satu. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya Sarah lah. Mulai ngaco. Di Kejadian 22 itu coba dibaca firman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau Sarah? Oh, Abraham. Berarti yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham atau anaknya Sarah yang diminta? Ayo. Pertanyaan, Abraham itu bapak, Sarah itu istri dan mempunyai anak satu-satunya. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya itu kan papa mamanya Ishak. Belum tentu anaknya Abraham itu anaknya Sarah, karena Abraham 2 istri. Lucu ente ini, sakit Anda ini memang. Begini sakit Bang memang. Cuma, sebentar Bang. Apa itu kawan? Apa itu saudara? Apa itu? Nggak bisa. Anaknya Abraham. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Suruh jawab dulu itu. Ini kan tertulis di Kejadian 22. Iya, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Tidak dia mengatakan Sarah, tapi Abraham. Lalu Abraham mengatakan apa? Ya Tuhan, firman-Nya kemudian, ambillah anakmu yang tunggal itu. Bang Juma. Anak tunggalnya siapa? Anak tunggalnya siapa? Ishak. Mulai sakit. Mulai sakit Bang Juma. Anak tunggalnya Abraham yang dimintakan. Betul? Adapun yakni Ishak, ini tanda tanya. Tunjukkan ini mengenai tambahan yakni Ishak, tolong tunjukkan kitab aslinya. Bisa Anda tunjukkan kitab asli orang yang Tauratnya Musa, Tauratnya Nabi Musa, bisa Anda tunjukkan yang asli? Ya nggak punya Bapak. Udah selesai. Tepuk tangan. Itu kan cukup. Kalau besok hari atau terjadi kemudian huru hara di dunia ini, kemudian ada orang yang membuat kitab, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu bom, bisa nggak?
Kalau begitu Bisa banget. Bisa nggak? Bisa. Tapi dasar pijakan otak kita itu adalah anak tunggal Abraham yang diminta. Siapa anak tunggal Abraham? Orang gila aja yang mengatakan bukan Ismail. Ada apa ini? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lima talbisunal haqqa bil batil wa inna minhum lafariqan yalwuna sinatahum bil kitab litansabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun fawailul lil ladzina يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Celakalah mereka. Nah ini pertanyaan saya, terjemahan yang barusan Anda pakai secara tidak resmi dari agama Yahudi itu valid, sahih, sah atau gimana? Yang menulis dan mengartikan ini kan ada badan namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah dia. Lembaga badan. Itulah dia si jali-jali. Saya lepas tangan, saudara. Saya lepas tangan dari itu, saudara. Saya tidak punya hak jauh masuk ke situ, saudara. Tanya kepada mereka yang duduk di Lembaga Bible Indonesia, tanya, suruh mereka menunjukkan kitab aslinya Nabi Musa. Betulkah ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Abraham itu orang pikun, seakan-akan Abraham itu tidak mengerti firman Tuhan, sampai-sampai harus ditegakkan, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal dengan ucapan ambillah anakmu yang tunggal, Abraham sudah paham, tanpa ada pernyataan lagi yakni Ishak. Ada apa dengan penambahan yakni Ishak? Kalau Anda belajar, saya kebetulan belajar tentang bagaimana menjadi seorang reserse, mengkaji sebuah masalah, mengkaji, menelaah masalah dan mengentaskan kemudian problem yang ada dalam suatu kasus. Saya tahu persis ini adalah bahasa tipuan. Kenapa? Di situ sudah ada firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Seluruh dunia yang beradab, yang berakal, punya intelektual tinggi, memanusiakan manusia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang dimaksud ambil anakmu yang tunggal itu adalah Ismail. Tapi dengan adanya penambahan kata yakni Ishak, maka hancurlah kemudian titel-titel akademisi yang ada di atas muka bumi ini. Hancurlah kebenaran akal sehat manusia, hancurlah propaganda ilmu. Kenapa? Karena menabrak kaidah ilmu, menabrak kaidah sains, menabrak kaidah akal. Bagaimana mungkin Ishak menjadi anak tunggal sedangkan dia adalah anak kedua dari Abraham? Hanya orang gila, yang longor, yang congor, yang akan masuk ke dalam neraka yang percaya dengan tulisan-tulisan yang tak berdasar ini. Ingat saudara, Anda hanya melemparkan ke pundak Lembaga Bible Indonesia, sedangkan pundaknya Lembaga Indonesia pijakannya hanya berasal dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda juga hanya datang dari Romawi. Romawi pun tidak punya hak terhadap kitab Torah. Jadi apa dasar pijakan saudara? Hanya penolakan kepada wahyu ilahi bahwa Abraham punya anak tunggal bernama Ismail alaihi salam. Silakan. Menanggapi Bang Juma. Silakan Anda memperbodoh diri. Silakan. Bang Andi, masuk Bang Andi. Nah, ntar dulu. Yosua. Yang kamu bahas ini dengan Bang Juma ini, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang kau bahas dengan Bang Juma ini, A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Jawab. Yang dibahas ini? Ya, saya ulang ya. Yang barusan kamu bahas ini, itu kitab siapa? A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang menjadi. Oke, cukup. Kitab Yahudi. Cukup, udah dijawab. Kitab Yahudi. Udah diam dulu, selesai. Diam dulu, saya lagi yang ngomong. Diam. Menanggapi Diam, nggak usah. Diam. Kau udah menjawab. Yang dibahas adalah Kitab Yahudi, berarti bukan Kitab Kristen. Sekarang pertanyaan kedua, apa haknya Kristen ya mengklaim Kitab Yahudi? Apa hak kamu? Jawab.
Duh, kami mengimani Yesus itu adalah firman yang ada di Saya nggak nanya Yesus. Saya tidak nanya Yesus. Apa hak kamu setelah tadi kau mengakui yang dibahas kitab Yahudi? Apa hak kamu mengklaim kitab Yahudi adalah kitabmu? Jawab. Kena kau di sini. Gue BAP kau di sini. Bang Hamdi sebentar, Bang Hamdi. Enggak, jangan Bang Handi jawab pertanyaannya. Apa hak kamu? Ini dengerin ya, dari awal tadi kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Dengerin, kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Berarti bukan kitabmu. Pertanyaan saya, kalau ini bukan kitabmu, apa hakmu ya mengakui ini juga kitabmu? Jawab. Karena kitab di perjanjian lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus sang juru selamat kami. Oke, baik. Sudah. Baik. Di mana tertulis di situ Yesus dinubuatkan? Tertulis di mana? Sebentar. Selesai kau di sini. Selesai kau di sini. Sebentar. Yesaya 7 Zakaria 9 ayat 9. Ya udah, Yesus itu dinubuatkan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus dan sebagai Tuhan. Di mana tertulis di kitab Yahudi Yesus dinubuatkan menjadi Tuhan? Di Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Baca. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah beserta kita. Baik. Ya, perempuan itu dengerin cukup. Perempuan itu melahirkan. Dengerin dulu. Perempuan itu siapa nama perempuan itu? Jawab. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan? Jawab. Pokoknya apapun datamu kau tanya terus sampai kau tersungkur. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan Immanuel? Siapa? Maria. Maria, baik. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ingat tadi dinubuatkan menjadi Tuhan. Jawab dengan terhormat. Maria itu melahirkan manusia dan melahirkan Tuhan? A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Kenapa kalau saya yang nanya susah banget dijawab ya? Gue ikuti, saya nggak mau debat sama lu karena ini lu nyolong, ini kitab colongan ya kita bahas ini, kitab colong, lu colong, kita bahas. Semoga saja, dengerin dulu, semoga saja kitab yang kau colong itu kau bisa bertanggung jawab. Begini Pak Hamdi, kalau begini jawab. Manusia yang namanya Maria itu yang kau bilang dinubuatkan melahirkan A manusia, B Tuhan. Jawab. Dua-duanya benar. Jadi Maria melahirkan apa? Nah itu Bang Hamdi kalau dijelaskan. Dengerin dulu, Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Tadi nubuatannya adalah Yesus Tuhan. Kenapa Maria melahirkan bukan Tuhan? Jawab. Aku mau tahu ini nubuatannya yang terjadi apa enggak? Tadi lu pakai Yesaya 7:14, dengerin dulu. Lu menubuatkan Allah nanti manusia melahirkan Tuhan. Apa benar Maria melahirkan Tuhan? A benar, B salah. Jawab. Dua-duanya benar. Begini Bang Hamdi. Kedua-duanya benar. Gimana ceritanya ada orang melahirkan manusia dan Tuhan? Nah itulah pikiran manusia. Iya jawab dulu bro. Jawab dulu. Saya jelaskan Bang Hamdi. Jangan dijelaskan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta hanya dipilih. Kalau nggak dijelaskan, bagaimana? Saya nggak minta penjelasan. Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Melahirkan manusia, dan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Berarti Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Sebagai lahiriah dia melahirkan anak manusia. Berarti nubuatannya salah. Tadi nubuatan awal Yesus dinubuatkan jadi Tuhan. Berarti nubuatannya salah. Tidak salah. Ya, berarti Maria melahirkan Tuhan. Gimana ini? Ayo gimana kau serba salah di sini, makanya lu jangan colong kita orang. Pembuktiannya sulit kan?
Anda sebentar Bang Hamdi. Anda mengatakan tadi kami itu Saya nggak pernah mengatakan, kau yang mengatakan. Enggak, Saya tidak pernah mengatakan.